Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Elang Wasiko Sakuel, perwakilan dari kelompok kami yaitu Skill Check. Di sini saya akan mendemonstrasikan website Skill Check kami yaitu website web tryout. Jadi di halaman home ini terdapat ada page. Sini ada button daftar sekarang, dia akan menuju ke halaman register. Terus ini ada pencapaian-pencapaian yang ada di website kita. Ini hanya contohnya saja, asumsi. Ini ada kelebihan-kelebihan yang ada di website Reus kita. Selanjutnya, jika kita mencet login, dia akan menuju ke halaman login, about. Di sini adalah halaman about tentang kami, tentang skill check ini. Saja di tryout, di sini jika user belum login, maka dia wajibkan untuk daftar dulu untuk membuka bagian menu tryout ini. Baik, kita langsung ke daftar dulu, register sekarang. Kasih namanya langsat@gmail.com. Password. Oke, daftar berhasil, maka dia akan menuju ke halaman login. Nah, di sini di login ada button daftar sekarang, dia akan menuju ke register. Jadi, ketika di register ini ada inputan yang salah, dia akan memunculkan error di bagian bawah sini. Nah, di bawahnya sini juga sama seperti yang di login, ada button untuk menuju ke halaman login. Di halaman login ini kita memiliki dua akses login. Bisa menggunakan email yang didaftarkan terlebih dahulu atau bisa menggunakan masuk dengan Google langsung. Di sini saya coba untuk akun yang tadi yang baru dibikin. Nah, ini akun yang baru aja dibikin namanya Langsat. Di logout ini jika dipencet akan menunjukkan menu logout. Kita coba login menggunakan Google sekarang. Oke, login sudah menggunakan Google sudah berhasil. Nah, jika sudah login, maka di sini akan menambahkan menu dashboard ini di halaman navbarnya dan juga di halaman terakhir ini soal-soal sudah bisa diakses. Nah, di sini ada beberapa soal. Di sini ada pilihan soalnya itu yang ini, yang di bawah sini. Nah, di sini yang di atas ini itu untuk tingkat soalnya. Jadi di sini adalah tingkat SD, ini SMP, SMA dan sebagainya. Dan pada menu dashboard sini, maaf bukan belum di dashboard, di halaman home ini, jika sudah login maka menu daftar tadi akan berganti menjadi mulai tryout sekarang. Dia akan menuju ke halaman tryout ini. Nah, kita coba untuk mengisi tryoutnya. Nah, di sini ada tingkat soalnya, tingkat dari soal ini. Saja di sini adalah jenis soalnya yang tadi itu yang warna hijau. Saja di kategori soal ini ada di kategori mana. Nah, di sini ada ada berapa soal dari satu soal, dari udah soal keberapa dari berapa banyaknya soal. Saja di sini ada aturan skor. Jika di hover dia akan menunjukkan skor yang akan dihitung menjadikan poinnya. Sini ada benar itu menambah 1 poin, kalau salah itu 0, kalau tidak jawab itu -1. Jadi kita coba jawab yang B. Nah, dia akan menampilkan hasil dari skor ini. Salah kita 1, jadi tidak jawab. Nah, sini 0 karena tidak jawab dia maka 0. Jika kita pencet selesai dia akan menuju ke halaman home. Nah, ini contoh untuk soalnya lebih banyak. Nah, dia akan 1/2 di sini akan mengikuti banyaknya soal. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di menu dashboard user. Sini bisa melihat dari dashboard user itu bisa melihat informasi pengguna dari user itu sendiri. Di sini ada email nama dari user tersebut, ada email dari user tersebut, ada sekolahan, school, karena tadi menggunakan akun Google, maka school ini dikosongkan.
tidak input, jadi bisa diisi di sini. Nah, di sini juga ada edit. Nah, edit ini untuk mengedit dari pengguna ini. Mau ganti nama, ganti email bisa. Ganti email tidak bisa karena ini menggunakan email untuk loginnya. Google. Dia juga bisa mengganti password. Juga ada menu ini. Kalau ada kosong saat disimpan, maka akan required ini password tidak boleh kosong. Saja di sini ada menu hapus akun untuk menghapus akun yang kita buat ini. Sebelum dihapus akan diyakin ada alert dulu, yakin dihapus apa tidak. Nah, selanjutnya di stories ini itu ada beberapa history yang sudah kita lakukan. Nah, tadi yang baru kita buat tuh yang ini, tanggal 27. Nah, jika kita lihat ini ada beberapa soal, the score-nya, presentasi kita betulnya jam berapa. Kalau kita mencet undo, dia akan mendirect ke email ke PDF itu dan di sini bisa di-download langsung. Nah, bisa di-download ya. Nah, ini hasil downloadannya. Nah, ini sertifikat ini akan eh, akan dibuat secara otomatis setelah kita menyelesaikan soal. Kita memfinishkan atau mensubmit soal. Dia akan otomatis terbuat. Nah, lalu di sini pada sama seperti yang di menu home tadi, dipencet, dia akan munculkan logot ini untuk melogot akun. Lalu di sini ada home, dia akan menuju ke home-nya, ke home dari website, balik lagi. Nah, itu untuk menu user. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk misalnya multi role, memiliki banyak role dari usernya. Di sini kami membawakan 4 role, yaitu ada super admin, ada teacher, sama user. Yang tadi yang saya barusan praktekin itu adalah user. Dia aja bisa melihat profile dan histori pengerjaannya saja. Jadi di sini di super admin. Di sini saya sudah membuat akun namanya super admin. Nah, di menu di super admin ini di bedanya tuh di dashboardnya saat kita klik, dia kan harus memilih role-nya tersebut dulu terlebih dahulu. Ini halaman ini akan keluar apabila user tersebut memiliki role lebih dari satu. Jika role hanya satu, dia akan mendirect ke dashboardnya langsung, tidak perlu memilih. Sini ada 4 role yaitu super admin, admin, teacher, dan user. Dan jika kita tidak mempunyai hak akses atas role itu, dia akan terkunci seperti ini, tidak bisa diklik. Pertama, kita dari ke super admin dulu. Di super admin ini dia memiliki hak akses atas semua dari dashboard. Seperti dashboard. Nah, dashboard ini dia akan menampilkan tingkat dari berapa banyaknya tingkat yang ada di website kita. Jadi ada mata pelajaran yang ada, kategori dan soal. Sini ada jumlah role yang tersedia yang sudah terdaftar di websitenya, yaitu ada super admin ada satu, baru satu yaitu akun ini. Ada admin satu, juga yang no role banyak nol. Yang no role nol karena di website ini semuanya punya role. Setelah di sini ada tanggalan. Di sini profile masih sama seperti yang di sini berbeda nih, tergantung usernya. Jadi kan beda sini. Sama tidak sama seperti yang tadi yang di sini. Nah, berbeda. Jadi di sini ada menu role. Di sini untuk menambah, mengurangi atau mengedit role yang sudah dibuat. Nah, di sini ada ngedit, mengedit. Ada tambah data. Nah, dan juga cetak juga ada ya. Di super admin ini juga bisa nge-add misalnya si uh, user ini tidak hanya bisa mengakses history dan profile juga, dia juga bisa mengakses misalnya level akses. Jadi tinggal diberikan permission di sininya saja. Coba kita coba.
Nah, dia akan menuju ada menambahkan dashboard baru yaitu tingkat di sininya. Jadi jika ingin mengakseskan suatu user, suatu role, dia maka mudah saja tinggal diberikan permission aja di sininya. Hmm. Oke, selanjutnya di permission. Ini permission adalah nama-nama permission yang tersedia di setiap menu dari dashboard ini, yaitu adalah ada dashboard, ada profile itu, ada history, sama role, access, permission ini sama seperti yang untuk mengakses si dashboard ini. Dan akan di-assign di role-nya ini. Nah, ini nama-nama permissionnya. Selanjutnya di user juga sama, dia bisa nyetak juga. Coba kita cetak yang di user ini. Nah, ini data-data user yang sudah dicetak menjadi PDF ataupun Excel juga bisa. Nah, ini data-data Excel, data-data user yang diimport menjadi Excel. Selanjutnya, oh ya, di sini pada menu download juga dikasih ini kode-kode ini agar tidak sama setiap downloadannya. Ya, itu ada jam, tanggal, tahun. Ya, saja di sini ada menu pagination. Di sini yang ditampilkan hanya 10 data. Jika kita tambahin jadi 25, maka dia akan bertambah. Nah, kayaknya kalau dia melebihi juga di sini ada halamannya per page. Sini bisa mencari juga, bisa mencari berdasarkan nama, juga bisa emailnya juga bisa. Ya, Anda juga sekolah aja juga bisa. Nah, oke, jadi di user ini juga ada uh, untuk mengassign role yang diberikan ke setiap usernya. Di sini misalnya di user super admin ini yang kita loginkan sekarang, dia tidak memiliki akses di teachernya. Kita bisa mengassignkan sehingga si akun ini bisa mengakses role tersebut. Misalnya kita akses, nah, maka di CD-nya akan yang tadi terkunci jadi bisa dipencet, bisa diakses. Selanjutnya di tingkat ya, atau di level, biasanya di sini nantinya akan menjadi tingkat SD, SMP, dan SMA. Di sini masih datanya masih dummy. Nah, di sini juga bisa cetak juga sama, bisa hapus, hapus. Ya sama semuanya, dia hapus akan ya apa nih alert dulu mau dihapus benar apa tidak. Semuanya semua ini semua menu saja di mapel sama aja mapelnya. Di sini ada level dari tingkat tersebut terus nama sama slugnya. Slug ini berfungsi untuk agar di bagian sininya tidak mudah ditebak-tebak oleh user. Jadinya lebih masuk akal. Sama di sini juga bisa tambah, edit, dan delete. Saja di kategori. Di kategori ini masih sama juga. Ada paginate, ada bisa search juga. Terus di sini ada pilih mapel. Dari mapel, mapel apa yang kategori ini yang dimasukkan masuk ke mapel apa, di slugnya juga. Saja di sini di soal. Nah, di soal juga sama aja, ada tambah, ada show, ada edit, ada delete. Nah, di sini kami juga menggunakan live wire, jadi ketika kita ngeklik, dia tidak akan mereload halaman tersebut. Dia akan mencari secara real time. Misalnya pada di sini Ahmed, dia akan mencari secara real time.
Lautnya di sini juga ada bisa melihat data-data soalnya. Data-data soal lebih lengkap, tidak seperti yang di tabel sini. Tabel sini kan kurang lengkap. Jika ingin melihat dengan lengkap, dia bisa melihat di menu sini. So, itu jawab pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, dan jawabannya C. Oke, di menu bagian menu itu seperti itu saja. Sekarang untuk pembagian dari role-role-nya yaitu pertama di admin. Di sini admin bisa mengakses dashboard, terus profile, history, tingkat, mapel, kategori, dan soal. Di sini admin hanya tidak bisa mengakses role, user, dan permission. Saja di teacher. Di teacher sini, teacher bisa mengakses profile, history, ada ketambahan, tidak seperti yang di user. Di sini teacher bisa menambahkan soal. Nah, mungkin sekian dari demonstrasi website skill check web tryout kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.